Sahabat terang hidup, ada begitu banyak orang yang merasa bahwa hidupnya kurang beruntung. Mengapa itu terjadi? Karena ada begitu banyak masalah dan bahkan mungkin penderitaan yang kita lalui. Kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang seakan hidup mereka lebih menyenangkan dan lebih beruntung daripada kita. Bila kita selalu memandang kekurangan kita dan kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain, itu justru akan menyebabkan diri kita semakin terpuruk. Karena begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini di luar harapan dan kendali kita. Kita akan belajar dari kisah hidup Yusuf. Ketika Yusuf anak Yakub masih kecil, dia mendapatkan mimpi yang begitu indah, bahwa dia kelak akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia bukan diangkat atau didukung oleh saudara-saudaranya, tetapi justru dia dijatuhkan ke dalam sumur. Bahkan dia dijual kepada orang asing. Di negeri asing itu dia tetap mencoba keberuntungannya. Puji Tuhan, dia berhasil hingga menjadi orang kepercayaan Potifar. Tetapi sepertinya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Dia difitnah oleh istri bosnya sehingga ia harus berujung di balik jeruji penjara. Tetapi ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari pribadi Yusuf dalam menyikapi, dalam tanda kutip, ketidakberuntungannya. Di antaranya adalah dia adalah pribadi yang tegar dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Dia tidak banyak mengeluh atau menyalahkan takdirnya, tetapi dia selalu bersikap tegar dan mempercayai Tuhan dalam semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Tentu sebagai manusia, bisa saja dia pun pasti pernah merasa lemah dan putus asa. Tetapi dalam kisah hidupnya kita melihat bahwa dia selalu memandang dan berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua adalah melakukan yang terbaik. Hal yang sangat istimewa dari pribadi Yusuf adalah dia adalah orang yang selalu bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik apa yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk mencari tahu bagaimana keadaan saudara-saudaranya ketika mereka mengembalakan kambing domba ayahnya, Yusuf melakukan dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia pun melakukan yang terbaik sehingga dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Firman Tuhan berkata, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Begitu juga ketika Yusuf berada di dalam penjara. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk meratapi nasib, tetapi dia berusaha melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga di dalam penjara pun dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dari pribadi Yusuf ini kita dapat belajar mengenai mentalitas yang luar biasa. Dimanapun dia berada,
termasuk di dalam penjara sekalipun, dia tetap selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Dan akibatnya dia pun menjadi orang yang selalu menjadi yang terbaik. Ini sangat luar biasa. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Mengapa Yusuf begitu tegar dan kokoh menghadapi berbagai proses kehidupan yang begitu berat? Karena dia selalu yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Hal ini kita lihat ketika dia digoda oleh istri bosnya yang sangat cantik itu. Dia dengan tegas menolak kenikmatan dosa itu. Mengapa? Karena dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan yang menyertai dia. Firman Tuhan berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf melewati semua pergumulan hidupnya dengan tegar. Matanya selalu diarahkan kepada Allah yang hidup. Walaupun di tengah-tengah kejatuhannya yang sangat dalam, di tengah penderitaan, dan walaupun harus melewati getirnya berbagai pencobaan, Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga akhirnya dia pun tiba di istana Firaun dan hidupnya pun menjadi berkat bagi keluarganya dan begitu banyak orang yang dia selamatkan. Sahabat terang hidup, apakah engkau pernah merasa bahwa hidupmu kurang beruntung? Marilah kita belajar dari kisah hidup Yusuf. Jangan fokus kepada berbagai masalah yang menimpa kehidupanmu, tetapi fokuslah kepada Allah yang menjaga dan menyertai hidupmu dimanapun engkau berada. Pandanglah kepada Yesus yang telah mati, menebus semua dosa-dosamu, dan yang telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai setiap langkahmu dimanapun engkau berada. Kemudian, dimanapun Tuhan mengizinkan engkau berada saat ini, belajarlah dari Yusuf untuk berkomitmen melakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Jangan pernah berkata, pekerjaan ini terlalu sederhana. Jangan. Ingat perkataan Yesus, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara yang besar. Ketika kami datang merantau ke kota Bandung, kami tinggal di rumah saudara. Saudara kami itu sangat baik, mau menerima kami, yaitu saya dan ayah saya, untuk sementara tinggal di rumah mereka. Selama saya tinggal di rumah saudara itu, saya juga dipercaya untuk menjaga warung mereka. Warung itu lumayan besar, dan pembelinya juga cukup ramai. Tak jarang saya ditinggal sendirian menjaga usaha itu. Ketika saya menghitung semua uang yang masuk, kadang juga tergoda untuk mengambil sedikit saja untuk uang saku saya. Dan mungkin itu tidak akan ketahuan. Tetapi saya belajar untuk melakukan yang terbaik. Saat itu saya berpikir sederhana saja. Bila sekali saja saya mau mencoba mengambil uang mungkin Rp1.000, tetapi besok dan seterusnya saya bisa akan melakukan hal yang sama. Dan bila itu berulang-ulang saya lakukan, itu akan bisa sangat merugikan saya dan akan berdampak tidak baik. Tetapi puji Tuhan,
berkat anugerah dan penyertaan Tuhan, kira-kira mungkin 1 tahun lebih saya membantu menjaga warung itu. Tidak pernah 100 rupiah pun saya tidak pernah mau mengambilnya. Terkecuali memang saudara itu yang mau memberikan uang kepada saya. Itu adalah kisah di mana saya belajar untuk berkomitmen, untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Saya akan menutup renungan ini dengan kata-kata bijak dari seorang penginjil yang luar biasa, yaitu John Wesley. Lakukan semua sebaik yang kau bisa, dengan sepenuh hati yang kau bisa, dalam segala cara yang kau bisa, di segala tempat yang kau bisa, pada setiap orang yang kau bisa, dan selama mungkin yang kau bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.